warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alivia Widianata. Saya adalah mahasiswi dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NBI 14624000079. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kemampuan interpersonal atau interpersonal skill. Langsung saja kita masuk pada materi. Tapi sebelum itu, sudah ada yang tahu belum interpersonal skill itu apa? Jadi, interpersonal skill itu merupakan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami berbagai situasi sosial dimanapun, serta bagaimana mereka menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan orang lain yang merupakan interaksi dari individu dengan individu lain. So, interpersonal skill itu merupakan kecakapan kita ketika sedang bersosialisasi, kecakapan kita saat berjumpa dengan orang baru, kecakapan kita saat berjumpa dengan orang lain, kecakapan kita saat berjumpa dengan orang lama yang sudah kita kenal. Nah, karena kita sudah tahu pengertian interpersonal skill itu apa, jadi pertanyaan selanjutnya, penting gak sih interpersonal skill itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu sangat penting. Mengapa? Karena ketika seseorang memiliki interpersonal skill yang baik, orang itu akan mudah diterima di lingkungan manapun. Dan juga orang yang memiliki interpersonal skill yang baik itu akan tercermin dari kemampuannya berkomunikasi. Mereka orangnya asik, hangat, kemudian saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dia bisa menyesuaikan gaya komunikasinya. Begitupun saat berkomunikasi dengan usia relatif lebih muda, dia mampu menyesuaikan gaya komunikasinya. Dan juga orang-orang yang memiliki interpersonal skill yang baik akan tercermin dari cara mereka membangun hubungan baik dengan orang lain. Biasanya orang itu supel, hangat, dan juga enak diajak ngobrol. Presiden Amerika Serikat yang ke-38, yaitu Gerald Ford, pernah mengatakan tidak ada hal yang lebih penting selain kemampuan komunikasi yang efektif. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif itu? Apakah parameter yang menjadikan suatu komunikasi itu dikatakan efektif? Saat Anda memberikan instruksi ataupun arahan kepada orang lain dan ternyata apa yang dilakukan orang tersebut tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, itu artinya komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Saya akan menyebutkan 3 komunikasi efektif akan tercapai apabila yang pertama, pesan diterima dan dimengerti seperti maksud pengirim pesan tersebut. Yang kedua, pesan disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang ditindaklanjuti oleh pengirim. Dan yang ketiga, tidak ada hambatan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Komunikasi juga mampu menjadi obat mujarab untuk mengatasi kesedihan ataupun kesalahpahaman. Jika ada orang yang tidak senang dengan Anda, mau itu teman, keluarga, atau siapapun, ingatlah selalu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mengatasinya. Temui saja orang tersebut dengan mengatakan hal sebenarnya dengan ketulusan, kejujuran, niscaya hati yang luka akan sembuh dengan seiring fakta yang Anda berikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hambatan dalam komunikasi efektif, seperti ada perbedaan bahasa, persepsi yang berbeda, emosi yang kuat pun dapat mengganggu komunikasi efektif. Kemudian ada gangguan fisik seperti kebisingan ataupun jarak yang jauh. Dan yang terakhir ada kurangnya minat pada topik pembicaraan. Itu pun mampu dapat menghambat komunikasi efektif. Dan sebagai penutup materi interpersonal skill, saya akan menyebutkan beberapa cara mengembangkan interpersonal skill. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi. Yang kedua, melatih empati, seperti memahami perasaan dan juga pandangan orang lain. Yang ketiga, belajar bekerja dalam tim. Yang keempat,
yaitu membangun hubungan harmonis dengan orang lain, seperti mencari kesamaan minat dengan orang lain dan juga membangun hubungan positif dengan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang interpersonal skill atau kemampuan interpersonal dari saya, Olivia Widanata. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan juga semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.